Halo, salam sejahtera. Om Swastiastu. Kembali bersama saya, Niputu Paramita Dewi, yang pada kesempatan ini akan membahas materi lanjutan dalam mata kuliah Hukum Perdata yang terdapat dalam buku 3 BW, yaitu Force Majeure. Kata force majeure tentunya sudah tidak asing didengar. Terlihat dalam 2 artikel yang telah ditampilkan di awal bahwasannya istilah ini kerap digunakan dalam menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian. Untuk mengetahui definisi dari force majeure dapat kita ketahui melalui pencarian secara gramatikal di KBBI yang dimiliki Kemendikbud, di mana force majeure dalam istilah Indonesia sering disebut dengan keadaan kahar, dan berdasarkan pencarian lebih lanjut menyebutkan penjelasan dari keadaan kahar yang berarti suatu kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Adapun kedua definisi tersebut menggambarkan adanya suatu keadaan yang di luar kendali manusia, yang dimana secara umum merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti banjir, tsunami, angin topan, gempa bumi, tanah longsor, atau dengan istilah kebanyakan orang menyebutnya dengan act of God. Tentunya sebagai mahasiswa hukum Fakultas Drama Sastra dirasa menjadi sebuah keharusan untuk mengetahui apa makna atau apa yang dimaksud dengan force majeure menurut hukum perdata. Terlepas dari sudut pandang definisi gramatikal, kita harus mengetahui tentang bagaimana sudut pandang dari peraturan hukum yang ada di Indonesia tentang force majeure. Dari pasal 1244 BW ini terdapat 3 hal penting yang harus menjadi perhatian untuk menentukan suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai force majeure, yaitu membuktikan, disebabkan oleh suatu hal yang tak terduga, dan tidak ada itikat buruk. Bila ketiga hal tersebut terpenuhi, maka dapat disimpulkan secara penafsiran berlawanan bahwa debitur tidak dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari ketiga hal yang menentukan tersebut. Kita mulai dari kata membuktikan. Tentunya kita harus membawa istilah membuktikan ini ke dalam ranah hukum, yang dimana membuktikan akan terkait dengan alat bukti yang menjadi pokok bahasan dalam hukum acara perdata, tepatnya dalam pasal 164 HIR. Adapun dalam pasal tersebut menyebutkan ada 5 alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu surat atau akta, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi bagi debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan ingin terbebas dari ketentuan mengganti biaya, kerugian, dan bunga, maka harus bisa melakukan pembuktian sesuai dengan tata cara dan ketentuan peraturan yang berlaku. Lalu, apa yang harus dibuktikan? Hal ini terkait dengan poin kedua, yaitu debitur yang tidak dapat melakukan kewajibannya adalah dikarenakan oleh sesuatu hal yang tak terduga. Mengulas kata disebabkan dalam poin kedua ini menggambarkan suatu hubungan kausalitas di mana ada penyebab dan ada akibatnya, yang dimana hal ini merujuk kepada suatu penyebab yang tak dapat dihindarkan oleh manusia seperti tanah longsor, tsunami, dan sebagainya. Hal ini tentunya tidak sulit untuk dibuktikan mengingat pasti akan banyak dokumentasi dan saksi yang mengetahui akan terjadinya kejadian tersebut. Selanjutnya adalah dapat membuktikan bahwa debitur sesungguhnya tidak memiliki itikat buruk.
yang pada realitanya bahwa si debitur tidak memiliki maksud untuk lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, namun karena terjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan oleh manusia, maka tidak dapat dilakukannya sebuah prestasi. Hal ini tentu dapat dilihat dari kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajibannya sebelum terjadinya keadaan kahar, namun terhenti saat terjadinya keadaan kahar. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah dengan terjadinya force majeure maka debitur terbebas dari kewajiban? Sebagai contoh, debitur memiliki utang kepada kreditur. Maka, apakah dengan terjadinya force majeure maka debitur tidak perlu membayar utang? Penjelasannya menggunakan ilustrasi di mana debitur memiliki utang kepada kreditur sebanyak Rp1.000.000 dengan ketentuan pembayaran sejumlah Rp100.000 selama 10 kali setiap bulan. Kemudian terjadi force majeure pada bulan ketiga sampai dengan bulan ke-6. Tentunya keadaan seperti ini bukan berarti debitur dapat terlepas dari kewajibannya untuk membayar utang. Dijelaskan bahwa debitur yang mengalami force majeure tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 1244 BW, namun kewajibannya harus tetap dilaksanakan setelah force majeure berakhir. Artinya, kewajiban hanya ditangguhkan sementara sampai dengan keadaan kahar berakhir. Dan setelah itu, debitur wajib melanjutkan kembali kewajibannya. Baiklah, kita sudah masuk pada penghujung materi, di mana dapat disimpulkan bahwa force majeure merupakan peristiwa yang tidak dapat terduga atau di luar kendali. Kemudian dapat dijadikan alasan pada saat terjadinya peristiwa di luar kendali tersebut untuk tidak melakukan kewajiban dengan syarat secara argumentum a contrario di mana peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat dibuktikan disebabkan oleh hal tidak terduga dan tidak memiliki itikat buruk. Dan peristiwa ini tidak menghapus sebuah perikatan. Harapan saya adalah materi ini bisa dipahami dengan baik, dapat menambah wawasan mahasiswa dalam memahami force majeure dan bagaimana pemahaman ini bisa menjadikan dasar dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan terkait dengan force majeure dalam kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera.